lanjut ke swab, anal swab, kalian dekatkanlah lampu itu ya, dekatkan ke arah sini ya. Jadi Bapak, kita informasi ulang ya Bapak, pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan anal swab ya. Pemeriksaan anal swab ini adalah untuk menunjang ya, saya menegakkan diagnosis apakah betul ada bakteri ya yang menyebabkan daerah anorektal, infeksi di daerah anus dan rektum Bapak begitu ya. Nah, nanti bersama pemeriksaan terasa tidak nyaman karena saya akan memasukkan lidi kapas ini loh Pak, kayak gini loh Pak alatnya, kayak gitu deh ke pasien ya. Lidi kapas seperti ini Pak, nanti saya masukkan ke dalam anus Bapak ya, di luar saja, nggak terlalu dalam ya. Tujuannya agar lidi ini bisa menempel ya pada bakteri penyebab ya gitu, sehingga nanti kita bisa lihat di di laboratorium gitu. Nah, kemudian setelah dioleskan saya akan masukkan ke gel, kemudian nanti akan kita kirim ke laboratorium. Nanti hasilnya biasanya 5-7 hari baru akan keluar Pak begitu. Nah, selama pemeriksaan mungkin Bapak rasanya kurang nyaman, tapi tenang saja, saya sudah terbiasa melakukan ini. Itu rasa trust. Kalian harus menimbulkan rasa trust itu. Walaupun Cantika baru pertama kali mau ngana swab misalnya sebagai adik koas ya. Kamu bilangnya jangan, ini saya baru pertama kali Pak, mohon maaf ya Pak kalau sakit-sakit ya Pak. Dok, jangan dok, saya takut dok. Langsung begitu Cantika. Ya, jadi Indah harus pura-pura dia udah terbiasa melakukan ini, padahal dia baru pertama kali melakukan ini. Ya gitu. Jadi bohong demi kebaikan kamu juga ya. Gitu. Jadi sudah terbiasa melakukan ini, Bapak tenang saja, saya akan profesional. Nanti segala hasilnya akan saya rahasiakan sesuai dengan kode etik kedokteran. Bapak setuju? Oke, setuju. Nah, Bapak mau buang air besar atau buang air kecil, silakan Bapak bersihkan dulu daerah anusnya. Nanti silakan berganti baju periksa, saya akan mempersiapkan alat. Nah, persiapkan alat sama ya, siapin kasah. Kemudian tadi ada dibersihkan atau tidak? Anusnya tidak perlu ya, bukan, karena justru kita mau ambil bakteri di sekitar anus gitu ya. Jadi kita tidak perlu membersihkan itu, tapi kita boleh siapkan ini kalau memang buat selesai pemeriksaan ya, dia ada kotoran-kotoran yang keluar, boleh itu untuk liga artis ya gitu. Nah, handscoon ya, kemudian masker boleh, apron boleh ya, dan juga media transportnya ya, siapkan begini. Oke, terus nyalakan lampu ya sebelum kalian cuci tangan, jangan lupa itu. Apalagi tindakan-tindakan yang steril ya, mau hacking ya, jangan lupa itu lampu nyalain deh. Kalian lupa mulu itu lampu, udah pakai handphone udah rapi begini, udah cakep nih handphone, baru nyalain lampu. Kadang bener kalau ada yang jatuh itu lampunya kedorong sikut ya gitu. Jadi harus kalian ingat itu lampu ya, dekatkan dulu, nyalakan dulu. Walaupun dia misalkan nggak nyala misalkan ya, karena nggak nyampe segala macam, yang penting actionmu sudah gitu aja. Kalau ujian itu ya udah action itu selesai, baru kalian cuci tangan, kemudian pakai handscoon. Oke, Bapak sudah siap ya Bapak ya, alatnya sudah saya siapkan. Nah, sekarang kita akan ambil sampelnya Bapak ya. Ada inspeksi dulu nggak? Ada? Inspeksi dulu? Ada. Tidak ada. Oke, jadi secara posisi ya, kita posisikan pasien dulu ya. Posisinya tadi ya bisa lebih nyaman adalah seperti ini, dan kakinya dimajukan begitu ya, majukan begini ya. Nah begini, nah ini lebih nyaman seperti ini ya gitu. Oke, nah tujuan seperti ini saja, tujuan kayak gini ya. Nah ini kita masukkan dulu ke dalam sini ya saya. Nah bukan begini, biasakan pakai ini. Iya, ya bukan begini. Waduh. Ya, nggak usah. Ya, jadi ini begini saja cukup. Ya, nanti tonggos gigi kalian. Ya, buka begini saja. Kemudian masukkan ini. Ya, ini nggak apa-apa kan ini NaCl. Kalau kalian mau gini kesenggol sedikit tidak masalah. Ya, kan ini NaCl. Nah, basahkan kapasnya sampai basah. Nah, kemudian keluarkan. Baru tutup lagi. Ya, tutup begini. Nah, ini sudah selesai, sudah ditutup. Baru kita colokin ke anus Bapak. Jadi ini harus lembab ya, basah. Ingat, kalau bakteri basah ya, kalau parasit nggak perlu ya, langsung di swab saja ya. Parasit nggak senang basah-basah ya. Oke. Nah terus parasit kering ya. Sudah itu Bapak, saya akan memasukkan kapasnya ya. Bapak silahkan tarik nafas ya, biar dia nyaman ya.
Oke, ini dimasukkan sampai di depan sini saja. Nah, misalkan sini, sekitar yang banyak fesesnya, ya segini aja, ya 1, 2, 3. Jadi jangan seluruhnya begini, jangan ke dalaman, ya sakit, nggak perlu begitu, ya. Jangan naik dia tuh entah ke kolon, ya. Jadi segini saja cukup. Nah, sekitar pintunya saja, ya 2 sampai 2,5 sentian. Nah, sudah itu keluarkan. Nah, ini jangan sampai kena begini-begini, jangan tremor begini-begini, jangan, tidak boleh, ya. Jadi keluarkan, sudah diusapkan begini, 1, 2, 3. Nah, sudah tegakkan dia, jangan sampai kita tremor, tegak begini keluar. Nah, ini baru dimasukkan, ini juga sama ngebukanya harus begini. Nah, pakai kelingking begini, ya. Kemudian masukkan dia juga harus tegak lurus begini. Jangan tremor. Maksudnya jangan begini. Tidak boleh, ya. Jadi harus betul-betul kalian jaga ini, harus betul-betul masuk ke dalam, ya. Kemudian masuk menembus ke dalam gel seperti ini. Nah, begini, ya. Nah, kalau dia sudah nembus, kemudian baru kita seal, ya. Seal baru kita masukkan ke dalam plastik ini. Ini plastik pertama, kemudian ada plastik hazard yang kedua, ya. Plastik yang keduanya ada, ya. Setelah itu baru masuk. Jadi ini 1, ini 2, plastik luarnya lagi yang lebih besar, 3 lapis harus. Apalagi feses wajib 3 lapis, ya. Setelah itu baru ke dalam kulbak. Besok praktikum berarti 3 lapis. 3 lapis. Ini. Boleh. Iya, bawa Kalian lagi feses. ada yang kecacingan, boleh bawain sampelnya buat saya. Katanya Ya. satu-satu dok sampelnya. Sampelnya Praktikum. suruh bawa feses. Iya. Iya. Udah Emang diinfokan suruh bawa feses? Siapa yang infoin? Soalnya kita dari KT. Iya. KT